Melanggar hukum rimba. Berita bagus yang ketiga ialah mulai menghilangnya perang di muka bumi. Sepanjang sejarah, sebagian besar manusia memandang perang sebagai hal lumrah, sedangkan perdamaian adalah keadaan sementara dan tidak pasti. Hubungan internasional diatur dalam hukum rimba, yang menurut ketentuannya, sekalipun dua pemerintahan hidup berdamai, perang selalu tetap menjadi opsi. Misalnya, sekalipun Jerman dan Prancis berdamai pada tahun 1913, setiap orang tahu bahwa mereka bisa berkelahi pada 1914. Setiap kali para politisi, jenderal, pembisnis, dan warga negara biasa membuat rencana untuk masa depan, mereka selalu menyisakan ruang untuk perang. Dari zaman batu sampai abad mesin uap, dan dari Antrik sampai Sahara, setiap orang di muka bumi tahu bahwa sewaktu-waktu tetangga bisa menginvasi teritori, mengalahkan angkatan perang, membantai orang-orang, dan menduduki tanah mereka. Dalam paruh kedua abad ke-20, hukum rimba ini akhirnya dilanggar, kalau bukan dihapuskan. Di sebagian besar wilayah, perang menjadi semakin jarang dibandingkan era-era sebelumnya. Kalau dalam masyarakat agrikultur kuno, kekerasan manusia menyebabkan sekitar 15% kematian. Dalam abad ke-20, kekerasan menyebabkan hanya 5% kematian. Dan pada awal abad ke-21, berkontribusi hanya 1% dari angka kematian global. Pada 2012, sekitar 56 juta orang mati di seluruh dunia. 600 ribu diantaranya akibat kekerasan manusia. Perang membunuh 120 ribu orang dan kejahatan membunuh 500 ribu lainnya. Bandingkan, 800 ribu orang melakukan bunuh diri dan 1,5 juta orang mati karena diabetes. Saat ini gula lebih berbahaya daripada bubuk mesiu. Hal yang penting lagi, satu segmen populasi manusia yang sedang tumbuh sudah bisa melihat bahwa perang itu memang tidak bisa dibayangkan. Untuk kali pertama dalam sejarah, ketika banyak pemerintahan, korporasi, dan pribadi individual memandang dalam masa depan yang terjangkau oleh persepsi mereka, perang tidak akan terjadi lagi. Senjata nuklir telah mengubah perang antar negara adik kuasa menjadi aksi gila bunuh diri bersama sehingga memaksa sebagian besar negara yang paling kuat di muka bumi untuk mencari cara-cara alternatif yang damai dalam menyelesaikan konflik. Secara simultan, ekonomi global telah tertransformasi dari ekonomi berbasis materi menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Sebelumnya, sumber utama kekayaan adalah aset material seperti tambang, emas, ladang gandum, dan sumur-sumur minyak. Kini sumber utama kekayaan adalah pengetahuan. Dan walaupun Anda bisa menaklukkan ladang-ladang minyak melalui perang, Anda tidak bisa merebut pengetahuan dengan cara seperti itu. Karena itu, setelah pengetahuan menjadi sumber daya ekonomi paling penting, keuntungan dari perang pun menyusut seperti perang-perang di Timur Tengah dan Afrika Tengah yang negara-negaranya masih bergaya lama dengan ekonomi berbasis materi. Pada 1998, masuk akal bagi Rwanda untuk merebut dan menjarah tambang-tambang coltan yang melimpah di negara tetangganya, Kongo. Karena logam itu sangat dibutuhkan untuk pembuatan telepon seluler dan laptop. Dan Kongo memiliki 80% cadangan coltan dunia. Rwanda meraup $240 juta setiap tahun dari coltan jarahan itu. Bagi Rwanda yang miskin, itu jumlah uang yang sangat besar. Sebaliknya, sama sekali tidak masuk akal bagi Cina untuk menginvasi California dan merebut Silicon Valley. Andai pun misalnya Cina mampu menang dalam pertempuran, tak ada tambang-tambang silikon untuk dijarah di Silicon Valley. Yang terjadi, Cina sudah meraup miliaran dolar dari kerjasama dengan raksasa-raksasa teknologi tinggi seperti Apple dan Microsoft, membeli perangkat lunak mereka dan merebut produk-produk mereka. Uang yang didapat Rwanda dari penjarahan coltan Kongo setahun penuh bisa didapat Cina dalam satu hari saja melalui perdagangan yang damai. Karena itu, kata perdamaian telah mendapatkan makna baru. Generasi-generasi sebelumnya memandang perdamaian sebagai ketiadaan perang sementara. Kini, kita memandang perdamaian sebagai keniscayaan karena perang memang tidak masuk akal. Pada 1913, ketika orang bicara ada perdamaian antara Prancis dan Jerman, maka yang dimaksud adalah tidak ada perang yang sedang berlangsung antara Prancis dan Jerman, tetapi tidak ada yang bisa memastikan apa yang terjadi tahun berikutnya. Pada masa kini, ketika kita mengatakan ada perdamaian antara Prancis dan Jerman, maka yang dimaksud adalah berdasarkan kondisi-kondisi yang bisa diterawang, tidak masuk akal perang akan meletus antara kedua negara itu. Perdamaian semacam itu tidak hanya ada antara Prancis dan Jerman, tetapi antara sebagian besar meskipun tidak semua negara. Tidak ada skenario sebuah perang serius meletus dalam tahun-tahun mendatang antara Jerman dan Polandia, antara Indonesia dan Filipina, atau antara Brazil dan Uruguay.
Perdamaian baru ini bukanlah semata-mata sebuah fantasi ala hippie. Pemerintahan-pemerintahan haus kekuasaan dan korporasi-korporasi tamak juga memperhitungkan itu. Ketika Mercedes merencanakan strateginya di Eropa Timur, perusahaan itu tidak punya bayangan kemungkinan Jerman bakal mencaplok Polandia. Sebuah korporasi yang mengimpor buruh murah dari Filipina tidak khawatir bahwa Indonesia bakal menginvasi Filipina tahun depan. Ketika pemerintah Brazil bersidang untuk membahas anggaran tahun depan, tak terbayangkan bahwa Menteri Pertahanan Brazil akan bangkit dari kursinya, meninju meja, dan berteriak, "Sebentar, bagaimana jika kita ingin menginvasi atau mencaplok Uruguay? Anda tidak mempertimbangkan itu. Kita harus menyisihkan $5 miliar untuk mendanai penaklukan ini." Tentu saja, ada beberapa tempat di mana Menteri Pertahanan masih mengatakan hal-hal semacam itu, dan ada wilayah-wilayah di mana perdamaian baru itu gagal mengakar. Saya sangat tahu ini karena saya hidup di salah satu wilayah ini. Namun, wilayah-wilayah ini adalah pengecualian. Tidak ada jaminan memang bahwa perdamaian baru itu akan tegak selamanya. Sebagaimana senjata nuklir yang mula-mula memungkinkan perdamaian baru, maka bisa pula perkembangan teknologi masa depan menyiapkan gelanggang jenis-jenis baru perang. Yang terutama, perang cyber bisa mendestabilkan dunia, bahkan hanya dengan memberi kekuatan pada negara-negara kecil atau aktor-aktor non-negara untuk memerangi negara adik kuasa secara efektif. Ketika memerangi Irak pada 2003, Amerika Serikat membawa kekacauan di Baghdad dan Mosul. Tetapi tidak satupun bom dijatuhkan di Los Angeles atau Chicago. Namun pada masa depan, negara seperti Korea Utara atau Iran bisa menggunakan bom-bom logika untuk mematikan listrik di California, meledakkan sarana-sarana penghilangan minyak di Texas, dan menyebabkan kereta api bertabrakan di Michigan. Bom logika adalah sandi-sandi perangkat lunak jahat yang ditanam pada masa damai dan dioperasikan dari jarak jauh. Sangat mungkin bahwa jaringan yang mengendalikan fasilitas-fasilitas infrastruktur vital di Amerika dan banyak negara lain sudah dijejali sandi-sandi semacam itu. Tetapi, kita tidak bisa mencampur adukan kemampuan dan motivasi. Meskipun perang cyber memperkenalkan sarana-sarana baru untuk merusak, tidak serta-merta itu menambah insentif baru untuk menggunakannya. Dalam 70 tahun terakhir, umat manusia bukan hanya sudah melanggar hukum rimba, melainkan hukum Chekhov. Anton Chekhov masyhur dengan kata-katanya bahwa sebuah senjata yang muncul dalam adegan pertama drama jelas akan ditembakkan pada adegan ketiga. Panjang sejarah, jika raja-raja dan para kaisar memperoleh senjata baru, cepat atau lambat mereka akan tergoda untuk menggunakannya. Namun sejak 1945, umat manusia sudah belajar untuk melawan godaan itu. Senjata yang muncul pada adegan pertama Perang Dingin tidak pernah ditembakkan. Sampai sekarang kita sudah terbiasa hidup dalam dunia yang penuh dengan bom-bom yang dijatuhkan dan misil-misil yang tak diluncurkan. Dan sudah menjadi ahli dalam melanggar hukum rimba maupun hukum Chekhov. Jika hukum-hukum ini mampu mengungguli kita, maka itu kesalahan kita, bukan takdir yang tak terelakkan. Lalu bagaimana dengan terorisme? Sekalipun jika pemerintah pusat dari negara-negara adik kuasa sudah belajar untuk menahan diri, para teroris mungkin tak sungkan-sungkan menggunakan senjata-senjata baru dan destruktif. Itu jelas sebuah kemungkinan yang mencemaskan. Namun terorisme adalah sebuah strategi kelemahan yang dipilih oleh mereka yang tak punya akses pada kekuasaan real. Sekurang-kurangnya pada masa lalu, terorisme bekerja dengan menyebarkan ketakutan, bukan dengan menyebabkan kerusakan material yang signifikan. Para teroris biasanya tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan angkatan perang, menduduki sebuah negara, atau menghancurkan seisi kota. Sementara pada 2010, obesitas dan penyakit-penyakit terkait membunuh sekitar 3 juta jiwa. Para teroris membunuh total 7.696 orang di seluruh dunia. Sebagian besar di negara-negara berkembang, bagi rata-rata warga Amerika dan Eropa, Coca-Cola menjadi ancaman yang jauh lebih mematikan ketimbang Al-Qaeda. Lalu, bagaimana para teroris berhasil mendominasi judul-judul berita dan mengubah situasi politik di seluruh dunia? Dengan memprovokasi musuh-musuh mereka untuk bertindak berlebihan. Esensinya, teroris adalah pertunjukan. Para teroris mempertunjukkan pemandangan mengerikan kekerasan yang merangkap imajinasi kita dan membuat kita merasa seakan-akan tergelincir kembali ke kekacauan abad pertengahan. Akibatnya, negara-negara sering merasa wajib untuk tampil di panggung terorisme dengan mempertunjukkan keamanan. Menggelar tampilan kekuatan besar-besaran, seperti persekusi seluruh populasi atau invasi negara-negara asing. Dalam banyak kasus, tindakan berlebihan terhadap terorisme justru menjadi ancaman yang lebih besar bagi keamanan kita ketimbang para teroris itu sendiri.
Para teroris itu seperti lalat yang berusaha menghancurkan sebuah toko Cina. Lalat begitu lemah sehingga tidak mampu menggeser sebuah cangkir teh. Jadi, lalat itu mencari benteng, masuk ke telinganya dan mulai mendengung. Banteng mengamuk liar dengan perasaan takut dan marah dan menghancurkan toko Cina itu. Inilah yang terjadi di Timur Tengah pada dekade lalu. Kaum fundamentalis Islam tidak pernah bisa menggulingkan Saddam Hussein dengan kekuatan mereka sendiri. Maka mereka membuat marah Amerika Serikat dengan serangan 11 September dan Amerika Serikat menghancurkan toko Cina Timur Tengah untuk mereka. Kini, mereka bersinar di reruntuhan. Jika mengandalkan kekuatan mereka sendiri, para teroris terlalu lemah untuk menyeret kita kembali ke abad pertengahan dan menegakkan kembali hukum rimba. Mereka bisa memprovokasi kita, tapi pada akhirnya semua tergantung pada reaksi kita. Jika hukum rimba kembali berlaku, maka itu bukan kesalahan para teroris. Kelaparan, wabah, dan perang mungkin masih akan terus menelan jutaan korban pada beberapa dekade mendatang. Namun, semua itu bukan lagi tragedi-tragedi yang tak bisa dielakkan di luar pemahaman dan kendali manusia yang tak berdaya. Kini semua itu telah menjadi tantangan-tantangan yang bisa dikelola. Ini tidak berarti mengecilkan arti penderitaan ratusan juta manusia yang masih dilanda kemiskinan, jutaan orang yang tumbang setiap hari akibat malaria, AIDS, dan tuberkulosis, atau jutaan orang yang terperangkap dalam lingkaran setan kekerasan di Suriah, Kongo, atau Afghanistan. Pesannya bukanlah bahwa kelaparan, wabah, dan perang telah hilang sama sekali dari muka bumi, dan bahwa kita harus berhenti cemas terhadap semua itu. Justru sebaliknya, panjang sejarah masyarakat merasakan semua itu sebagai masalah yang tak bisa dipecahkan sehingga menganggap tidak ada gunanya berusaha mengakhiri masalah-masalah tersebut. Orang-orang berdoa kepada Tuhan agar menurunkan keajaiban, tetapi mereka sendiri tidak berbuat serius untuk menghentikan kelaparan, wabah, dan perang. Mereka yang berpendapat bahwa dunia tahun 2016 sama lapar, sakit, dan kerasnya seperti pada 1919 mengabadikan pandangan kalah zaman lama tersebut. Mereka memandang bahwa upaya-upaya besar yang telah dilakukan manusia selama abad ke-20 tidak mencapai apa-apa, dan bahwa riset medis, reformasi ekonomi, dan inisiatif-inisiatif perdamaian hanyalah sia-sia. Jika demikian, apa gunanya menginvestasikan waktu dan sumber daya kita untuk riset kedokteran yang lebih jauh, reformasi baru ekonomi, atau inisiatif-inisiatif perdamaian baru? Mengakui prestasi-prestasi masa lalu mengirimkan sebuah pesan, harapan, dan tanggung jawab, mendorong kita melakukan upaya-upaya lebih besar lagi pada masa mendatang. Mengingat prestasi-prestasi kita abad ke-20, jika orang terus menderita karena kelaparan, wabah, dan perang, maka kita tidak bisa menimpakan kesalahan pada alam dan Tuhan. Kita memiliki kekuatan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik dan untuk mereduksi insiden penderitaan lebih jauh lagi. Meskipun membahagiakan, magnitud pencapaian kita juga membawa pesan lain. Sejarah menoleransi kevakuman. Jika insiden-insiden kelaparan, wabah, dan perang turun, sesuatu pasti datang dalam agenda manusia. Kita sebaliknya berpikir lebih hati-hati tentang apa yang akan terjadi. Kalau tidak, segala kemenangan sempurna dalam ajang-ajang perjuangan pada masa lampau hanya akan membawa kita ke front-front yang sama sekali baru dan tidak kita sadari. Apa saja proyek-proyek yang akan menggantikan kelaparan, wabah, dan perang di puncak daftar agenda kemanusiaan pada abad ke-21? Satu proyek utamanya adalah melindungi populasi manusia dan planet kita secara keseluruhan dari bahaya-bahaya yang melekat pada kekuatan kita sendiri. Kita telah berhasil mengendalikan kelaparan, wabah, dan perang terutama berkat pertumbuhan ekonomi yang fenomenal, yang memberi kita keberlimpahan makan, obat-obatan, energi, dan bahan baku. Namun pertumbuhan yang sama ini mendestabilkan keseimbangan ekologis planet dengan cara yang dahsyat, yang baru saja akan kita mulai. Manusia terlambat menyadari bahaya ini, dan sejauh ini melakukan terlalu sedikit upaya terkait hal itu. Meskipun ada pembicaraan tentang polusi, pemanasan global, dan perubahan iklim, sebagian besar negara masih harus melakukan pengorbanan ekonomi atau politik untuk memperbaiki situasi. Ketika tiba saatnya untuk memilih antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekologi, para politisi, CEO, dan para warga pendukung hampir selalu memilih pertumbuhan.
Pada abad ke-21, kita seharusnya melakukan hal lebih baik lagi jika ingin menghindari bencana. Apalagi yang sedang diperjuangkan manusia? Apakah kita semata-mata peduli pada keberkahan kita, menjauhkan kelaparan, wabah, dan perang, dan melindungi keseimbangan ekologi? Itu mungkin perjuangan yang paling bijaksana, tetapi umat manusia tampaknya tidak akan menempuhnya. Manusia jarang puas dengan apa yang sudah dicapai. Reaksi paling umum pikiran manusia pada prestasi adalah bukan kepuasan, melainkan mengejar lebih banyak. Manusia selalu mencari sesuatu yang lebih baik, lebih besar, lebih nikmat. Ketika manusia memiliki kekuatan-kekuatan baru yang besar, dan ketika ancaman kelaparan, wabah, dan perang akhirnya terentaskan, apa yang akan kita lakukan pada diri kita sendiri? Apa yang akan dilakukan para ilmuwan, investor, bankir, dan presiden sepanjang hari? Menulis puisi. Sukses menumbuhkan ambisi dan prestasi-prestasi mutakhir kita kini mendorong manusia untuk menyiapkan diri pada tujuan-tujuan yang lebih berani. Setelah berhasil mengamankan level kemakmuran, kesehatan, dan harmoni yang belum ada presidennya, dan mengingat catatan kita pada masa lalu dan nilai-nilai yang kita anut pada masa kini, target-target berikutnya kemungkinan adalah immortalitas, kebahagiaan, dan keilahian. Setelah berhasil mereduksi angka kematian dari kelaparan, penyakit, dan kekerasan, kita kini mengincar tujuan untuk mengatasi usia tua dan bahkan kematian itu sendiri. Setelah menyelamatkan orang dari penderitaan yang hina dina, kita kini akan menuju pada kebahagiaan yang positif. Dan setelah mengangkat kemanusiaan di atas level binatang dalam hal perjuangan survival, kita kini berusaha meningkatkan manusia menjadi dewa-dewa dan mengubah Homo sapien menjadi Homo Deus.